Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Penyesalan. Kata orang-orang bijak, semua penyesalan pasti datang belakangan, karena jika di depan itu bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Di kasus ini, kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa yang terjadi akibat rentetan tindakan berujung sebuah penyesalan besar. Dan kasus ini adalah yang paling banyak di-request di kolom komentar JB Story. Namun, sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Ich würde ihm zerhacken, wenn ich ihm zu fassen gekriegt hätte. Genau. Sarstedt, Jerman, tanggal 3 Juni tahun 1950, seorang gadis bernama Mariana Bachmeier lahir dan tumbuh di kota tersebut. Orang tuanya sebelumnya tinggal di Prusia Timur, namun di penghujung Perang Dunia Kedua, mereka memutuskan untuk mengungsi ke kota Sarstedt dan menetap di sana. Sang ayah sebelumnya merupakan seorang tentara satuan Waffen-SS, yaitu pasukan elit Nazi yang sangat ditakuti di seluruh Eropa. Karena latar belakangnya ini, tak mengherankan jika sang ayah memiliki sifat yang garang, keras, dan sangat diktator. Keadaan diperburuk ketika sang ayah tak bisa menghentikan ketergantungannya terhadap minuman alkohol. Saat sedang mabuk, sang ayah akan memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Tindakan seperti ini juga sering kali dialami oleh Mary. Hal itu membuat Mary menjadi anak yang pemberontak. Karena sudah tak tahan dengan keadaan rumah tangga tersebut, sang ibu pun memutuskan untuk berpisah. Mary lalu memilih tinggal bersama sang ibu. Beberapa tahun kemudian, ibunya menikah lagi dengan seorang pria. Namun dari sisi Mary, semua kondisi itu tidak merubah apapun. Ia dan sang ibu sering kali berdebat karena ibunya merasa Mary adalah penyebab dari semua kekacauan yang ada di hidupnya. Lalu ketika Mary beranjak remaja, ia pun memberontak dan menjadi anak gadis yang nakal. Karena kelakuannya ini, sang ibu pun mengusirnya dari rumah. Merasa tak ada yang menginginkan keberadaannya lagi dan tak ada tempat untuk ia tuju, Mary lalu mencari seorang pria untuk bersandar. Pada tahun 1966, kala itu usianya baru menginjak 16 tahun dan karena kehidupannya yang sangat bebas, Mary pun mengandung anak pertamanya. Namun karena merasa belum mampu mengurus seorang anak baik secara mental maupun secara finansial dan Mary tidak tahu siapa ayah dari janinnya tersebut, ketika sang anak lahir, gadis itu pun memutuskan untuk menyerahkannya agar diadopsi oleh orang lain. Pada tahun 1968, kala itu usia Mary 18 tahun, ia bertemu dengan seorang pria muda. Mereka lalu berpacaran dan tak lama kemudian, gadis itu hamil lagi untuk kedua kalinya. Peristiwa tersebut hanya berselang 2 tahun saja dari kehamilan pertamanya. Keraguan kembali muncul. Mary merasa tidak yakin apakah dia sudah siap menjadi seorang ibu. Ketika mengandung anak tersebut, Mary tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia kerap kali mengunjungi klub malam dan di tempat itu, Mary diperkaos oleh seorang pria. Karena hal ini, sang pacar pun mengakhiri hubungan percintaan mereka berdua. Saat anak keduanya lahir, ia memutuskan memberikan buah hatinya itu lagi kepada keluarga lain untuk diadopsi. Setelah kejadian tersebut, Mary bekerja di sebuah bar dan restoran bernama Tipasa di kota Lübeck. Awalnya, ia ditugaskan menjadi seorang pramusaji dan tak lama kemudian, ia diangkat menjadi seorang bartender. Di sana, Mary diperbolehkan tinggal di lantai 2 bangunan tersebut, tepat di atas bar dan restoran itu. Mary sangat bahagia. Kini ia memiliki penghasilan, memiliki tempat tinggal dan hobi joget malamnya bisa ia salurkan. Gadis itu bekerja saat malam dan tidur ketika pagi menjelang. Mary biasanya baru terbangun lagi saat hari menjelang sore, lalu bekerja dan itulah keseharian yang ia jalani. Di tempat kerjanya itu, Mary menjalin hubungan dengan manajernya sendiri yang bernama Christian Berthold. Perjalanan cinta mereka tidaklah mulus. Ketika berselisih, mereka akan memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Tapi selang beberapa saat saja, mereka akan berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali bersama. Hubungan percintaan Mary dan Christian membuat wanita itu hamil untuk ketiga kalinya. Namun sang manajer yang mengetahui hal tersebut mengungkapkan bahwa ia belum siap menjadi seorang ayah.
Meski pasangannya tak mau bertanggung jawab secara penuh, kali ini tak seperti dua anak sebelumnya, Mary memutuskan untuk merawat anak ketiganya itu. Saat buah hatinya lahir pada tanggal 14 November tahun 1972, Mary memberi nama putrinya tersebut Anna Bachmeier. Bayi kecil itu sangat lucu dan sangat cantik. Setelah Anna lahir ke dunia, Mary harus melakukan proses sterilisasi pada rahimnya karena sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut, seorang wanita hanya boleh memiliki 3 orang anak saja untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk. Kehadiran Anna membuat Mary sangat bahagia. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Mary mencoba memberikan yang terbaik untuk putrinya tersebut. Namun lama-kelamaan, wanita berumur 22 tahun itu mengalami kesulitan. Ia harus mencari uang ekstra dan mengurus anaknya itu seorang diri tanpa bantuan siapapun. Tak lama setelah melakukan persalinan, Mary pun langsung kembali ke bar untuk bekerja dan Anna yang masih balita selalu ikut dengannya. Putri kecilnya itu tumbuh dan besar di lingkungan bar tersebut. Karena Mary yang bekerja hingga larut malam bahkan sering melanjutkan kegiatannya dengan berpesta bersama teman-temannya, tak jarang Anna harus tidur di kursi atau sofa yang ada di bar tersebut. Mary memperlakukan Anna seperti gadis dewasa. Ia meminta sang anak untuk melakukan apapun secara mandiri. Di sisi lain, sang ibu yang masih muda tetap melanjutkan hobinya berpesta dan berjoget ria hingga pagi hari. Anna tak punya pilihan apapun, ia harus beradaptasi dengan keadaan. Christian, sang ayah kandung, sebenarnya masih menjadi manajer di bar tersebut. Hubungan Christian dan Mary, sang ibu, seringkali mengalami putus sambung. Dan ketika hubungan mereka baik-baik saja, Christian akan peduli dengan anaknya. Namun saat pasangan itu mengalami perselisihan, sang ayah tak akan peduli sama sekali dengan keadaan Anna. Hampir sebagian masa kecil Anna dihabiskan di bar dan restoran sang ibu bekerja. Di satu kesempatan, gadis kecil tersebut pernah diajak keluar oleh Mary dan Christian. Kala itu hubungan orang tuanya sedang baik-baik saja dan Anna sebentar lagi akan menempuh pendidikan sekolah dasarnya. Itulah satu-satunya momen di mana Anna berada di luar lingkungan bar dan kota Lübeck. Karena sang ibu beraktivitas hingga larut malam, Anna akan mempersiapkan sendiri segala kebutuhannya sedangkan sang ibu biasanya masih tertidur lelap. Setelah pulang dari sekolah, gadis kecil itu biasanya menghabiskan waktu di luar rumah, berbincang dengan para tetangga, bercanda dengan kucing, dan bermain di taman lingkungan tersebut. Hampir semua orang di Lübeck mengenal gadis kecil itu. Mereka menilai Anna sebagai anak yang cantik, manis, mudah bergaul, dan sangat mandiri. Mary, sang ibu sebenarnya pernah bercerita kepada sepasang suami istri yang merupakan sahabatnya. Kala itu Mary bertanya kepada mereka, dengan segala kondisi yang ada, apakah ia harus merelakan Anna untuk diadopsi oleh orang tua lain yang mungkin bisa memberikan kehidupan lebih baik bagi anak perempuannya itu. Mendengar hal tersebut, sang teman sangat mendukung ide itu. Namun Mary masih sangat ragu karena sejatinya ia sangat menyayangi dan mencintai Anna. Mary sudah merelakan 2 anak sebelumnya untuk diberikan kepada orang lain. Kini ia sebenarnya tak mau hal itu terjadi lagi. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, pagi itu Anna merasa kesal kepada sang ibu karena mereka sempat berselisih pada malam sebelumnya. Dari rumah, gadis berusia 7 tahun tersebut sudah berencana untuk bolos sekolah. Hal ini sengaja ia lakukan agar sang ibu merasa kesal. Anna pun kemudian berangkat dari rumahnya di saat Mary masih tertidur lelap. Gadis itu lalu berjalan menuju ke rumah salah satu temannya. Namun ketika sampai di sana, sang teman ternyata sudah pergi ke sekolah dan tak ada siapapun di rumahnya. Anna lalu berbalik arah lagi menuju ke rumah. Sepanjang jalan, gadis kecil itu mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Ia bermain di atas trotoar, bercengkrama dengan orang-orang di sekitar dan bermain-main dengan hewan peliharaan mereka. Di lain tempat, Mary, sang ibu, telah bangun dari tidurnya. Ia lalu pergi dari rumah untuk melakukan sesi pemotretan dan wawancara dengan seorang jurnalis. Jurnalis surat kabar tersebut tertarik untuk menginterview Mary karena wanita itu memiliki mobil Volkswagen yang sangat unik dan sangat antik. Waktu berlalu, Mary sudah menyelesaikan urusannya dengan sang jurnalis. Ia pun lantas pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, Mary tidak menemukan keberadaan Anna. Awalnya sang ibu berpikir mungkin putrinya sedang berada di rumah salah satu temannya. Mary pun lalu mencoba mencari keberadaan Anna dengan mendatangi satu persatu rumah teman anaknya tersebut. Akan tetapi hasilnya nihil. Mary kemudian kembali ke rumah dan mencoba untuk menunggu kedatangan sang anak. Hari sudah mulai gelap, malam telah menjelang. Anna belum juga datang. Rasa khawatir kini menyelimuti jiwa Mary.
Dengan segera ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Para petugas selalu mencoba melakukan pencarian, akan tetapi hingga keesokan harinya pada tanggal 6 Mei 1980, Anna belum juga ditemukan. Mary lalu mendatangi lagi satu persatu rumah teman putrinya tersebut. Mereka berkata bahwa tak pernah sama sekali melihat keberadaan Anna. Bahkan Mary akhirnya tahu bahwa pada hari tersebut sang anak tidak masuk ke sekolah. Mendengar hal ini, Mary semakin khawatir. Di sisi lain, kepolisian juga tidak menemukan petunjuk apapun terkait hilangnya Anna. Hingga akhirnya saat hari sudah menjelang sore, seorang wanita mendatangi kantor polisi dengan wajah yang sangat ketakutan. Wanita tersebut berkata ketika ia sampai di apartemen, sang pacar menceritakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Pacarnya itu mengakui bahwa ialah dalang di balik hilangnya Anna dan bahkan kondisi gadis kecil itu saat ini telah tiada. Sang pacar dengan sangat tega menghilangkan nyawa Anna di apartemen mereka. Dengan segera petugas menuju ke lokasi. Apartemen wanita itu letaknya tak jauh dari tempat tinggal Anna. Si wanita pelapor dan pacarnya sebenarnya mengenal Anna dengan sangat baik. Ketika petugas sampai di TKP, mereka tak menemukan siapapun. Akan tetapi petugas melihat secari kertas yang bertuliskan, "Tolong jangan pergi ke kantor polisi, jangan hianati aku. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Aku tunggu kamu di tempat biasa." Tempat biasa yang dimaksud sang pacar adalah sebuah bar di kota Lübeck. Dan ketika pria tersebut baru saja tiba di sana, petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankannya. Pria 35 tahun itu bernama Klaus Granowski. Klaus Granowski lahir pada tahun 1944. Ia merupakan seorang tukang daging di kota Lübeck. Pihak kepolisian setempat sudah tidak asing lagi mendengar nama pria satu ini. Sepak terjang Klaus di dunia kriminal sudah dimulai sejak tahun 1970 dan pada tahun 1975 ia ditangkap petugas karena melakukan tindakan tidak senonoh kepada dua orang gadis kecil. Selama proses persidangan atas kasus itu, para ahli mengemukakan bahwa Klaus memiliki kecenderungan seksualiti yang sangat menyimpang dan menimbulkan efek kecanduan. Karena hal ini, penegak hukum pun memberikan dua pilihan kepada pria tersebut. Pilihan pertama, ia akan dibebaskan namun dengan syarat Klaus harus melakukan proses kebiri dengan cara disuntik cairan kimia agar libidonya turun dan perkututnya pun lunglai. Dan pilihan kedua, jika ia tak mau perkututnya lunglai, maka Klaus akan dikurung dalam jangka waktu yang sangat lama. Mendengar tawaran ini, Klaus pun memilih untuk melunglaikan perkututnya. Setelah keluar dari penjara, pria tersebut menjalani kehidupannya seperti biasa dan bekerja sebagai tukang daging. Sayangnya, di momen tersebut, para penegak hukum tidak melakukan pemantauan dan pengecekan apapun setelah pria itu bebas. Pada awal tahun 1978, Klaus lalu mendatangi sebuah klinik untuk membuat perkututnya bisa bercuit lagi. Di sana, Klaus berkata kepada dokter bahwa petugas penegak hukum menyuntiknya hanya karena ia pernah melepaskan pakaian di tempat umum. Mendengar hal ini, sang dokter pun merasa iba dan merasa tindakan yang dialami pria tersebut sangatlah tidak adil. Tanpa melakukan cross-check ke kantor polisi, sang dokter langsung membantu Klaus untuk membangunkan burung perkututnya. Tak lama berselang, ia pun bertemu dengan seorang wanita. Mereka berpacaran dan tinggal di apartemen yang sama. Setelah melakukan pengobatan selama 24 bulan pada tahun 1980, dokter menyatakan bahwa perkutut Klaus sudah kembali ke kondisi prima seperti sebelumnya. Namun tak lama setelah itu, si tukang daging malah menghilangkan nyawa Anna yang masih berumur 7 tahun tersebut. Ketika ditangkap oleh pihak berwenang, di ruang interogasi Klaus mengakui semua perbuatannya. Namun saat ditanya apakah ia melakukan tindakan tidak senonoh kepada gadis itu, Klaus bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Si tukang daging menjelaskan, pada sore hari tanggal 5 Mei itu, ia sedang berada di luar apartemennya dan melihat Anna bermain di atas trotoar. Anna kemudian menghampiri Klaus dan bertanya tentang keberadaan kucing milik pria tersebut. Mereka berdua lalu berjalan naik ke apartemen. Kala itu pacar Klaus sedang bekerja. Sesampainya di sana, bukannya bermain dengan si kucing, gadis 7 tahun itu malah mengancam Klaus dan meminta sejumlah uang. Dan jika Klaus menolak permintaan tersebut, maka Anna akan melaporkan kepada ibunya bahwa Klaus telah melakukan tindakan tidak senonoh di apartemen itu. Karena ancaman ini, si kang daging pun menjadi sangat ketakutan karena jika Anna benar-benar melaporkannya, bisa jadi Klaus akan masuk penjara lagi, disuntik lagi, dan sang pacar akan meninggalkannya begitu saja. Di tengah kekalutannya itu, Klaus tidak mau kehilangan semua kebahagiaannya. Ia lalu memutuskan untuk menghilangkan nyawa Anna.
Klaus kemudian meminta gadis tersebut untuk menunggu sebentar karena ia akan mengambil uang dari dalam kamar. Saat itu, Anna duduk di kursi sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Beberapa saat kemudian dari arah belakang, si Kang Daging datang membawa celana stocking milik pacarnya lalu menjerat Anna hingga membuat nyawa gadis itu melayang. Setelah melihat korbannya tak bernyawa, Klaus lalu menyembunyikan tubuh Anna di apartemen tersebut. Keesokan harinya, sang pacar pulang dari bekerja. Klaus pun menceritakan semua kejadian itu. Mendengar hal ini, sang pacar menjadi sangat terkejut. Ia lalu berlari keluar apartemen dan menuju ke kantor polisi. Di momen ini, Klaus menjadi sangat panik. Ia kemudian memasukkan Anna ke dalam sebuah kardus lalu dengan menggunakan sepedanya, pria tersebut membawa tubuh Anna ke sebuah lahan sepi di tepi danau, menggali lubang dan mengubur tubuh gadis tersebut di tempat itu. Mendengar penjelasan ini, para petugas pun segera menuju ke TKP. Sesampainya di sana, kepolisian menemukan Anna dalam kondisi yang sangat memilukan. Tubuh gadis kecil itu meringkuk di dalam sebuah kardus dengan posisi terikat seperti anak bayi yang baru lahir. Pihak berwenang segera mengabarkan temuan ini kepada Mary. Mary yang mendengar hal tersebut hanya diam membisu dan tak menunjukkan emosi apapun. Mary malah berkata bahwa ia tak ingin bertemu lagi dengan para petugas. Bahkan wanita itu tak mau datang ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi apakah gadis yang ditemukan polisi memang benar anaknya. Pihak berwenang menjadi sangat kebingungan menghadapi kondisi ini. Mereka tidak pernah mendapatkan respon seperti itu sebelumnya. 2 hari kemudian, rumah sakit pun menyerahkan tubuh Anna kepada sang ibu. Dan saat pemakaman dilangsungkan, Mary terlihat sangat terpukul. Ia menangis dan tak menyangka semua itu bisa terjadi. Mary sangat sadar bahwa selama ini ia tidak memberikan yang terbaik untuk putrinya tersebut. Terlebih lagi, Anna memutuskan tidak bersekolah karena pertengkaran yang sempat mereka alami. Hal ini benar-benar membuat Mary sangat-sangat menyesal. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mary yang kini harus menjalani hidupnya tanpa kehadiran Anna merasa sangat terpuruk. Kejadian ini sungguh memukul telak mentalnya. Dari semua kerasnya kehidupan yang ia lalui, peristiwa ini adalah yang terberat bagi Mary. Penyesalan selalu menghantuinya. Terlebih lagi, Mary sempat ingin menyerahkan Anna untuk diadopsi. Di sisi lain, amarah wanita tersebut sangat berapi-api. Ia sangat kesal atas tindakan Klaus terhadap putrinya. Di tengah keterpurukannya itu, para kerabat dan sahabat mencoba menghibur wanita tersebut. Namun Mary tak menggubris mereka semua. Ia memilih untuk mengurung diri di dalam kamar selama berhari-hari. Masyarakat umum yang mengetahui peristiwa ini mulai terpecah menjadi 2 kubu. Satu sisi, beberapa orang merasa semua kejadian yang menimpa Anna tak terlepas dari perlakuan Mary yang menelantarkan putrinya sendiri. Namun, bagi beberapa orang lainnya, mereka sangat mengerti keadaan Mary dan sangat prihatin atas apa yang telah terjadi. Beberapa media juga mulai menyoroti kasus ini. Dan 10 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Maret tahun 1981, sidang pertama pun digelar. Mary sengaja duduk di kursi depan agar bisa menatap langsung wajah pria yang telah merenggut nyawa sang anak. Pengacara Klaus kemudian membuka sidang tersebut dengan berkata bahwa Anna, gadis kecil 7 tahun itu, memiliki kehidupan yang sangat merana. Mary, sang ibu, menelantarkannya hingga ia harus besar dan tumbuh di jalanan. Sang pengacara juga mengungkit kehidupan Mary yang bekerja di sebuah bar dan seringkali berpesta hingga larut malam. Klaus lalu menambahkan bahwa semua peristiwa yang dialami oleh Anna membuat gadis itu berani melakukan tindakan pengancaman kepada dirinya. Bahkan Klaus berkata, Anna sempat menggodanya di apartemen tersebut sebelum pria itu menghabisi nyawa gadis 7 tahun itu. Alih-alih merasa bersalah, Klaus malah bercerita bohong dan membuat nama Anna terlihat buruk di depan masyarakat. Mendengar semua pernyataan ini, telinga Mary menjadi sangat panas. Amarah dalam dirinya mendidih. Ia tidak terima dengan semua tuduhan yang ditujukan kepada putri tercintanya. Di hari kedua, para saksi dan bukti-bukti pun dihadirkan di persidangan. Dokter yang menolong Klaus untuk menyembuhkan burung perkututnya meminta maaf karena tidak memeriksa riwayat kejahatan pria itu sebelum melakukan tindakan pengobatan. Sang dokter berkata bahwa ia sangat menyesali tindakannya tersebut. Mary dan Christian lalu mengajukan gugatan kepada dokter itu karena telah melakukan tindakan ceroboh yang secara tidak langsung memiliki andil besar atas hilangnya nyawa Anna. Namun semua gugatan mereka ditolak dengan alasan tidak cukup bukti.
Di hari ketiga persidangan, tepatnya pada Jumat tanggal 6 Maret 1981, banyak media yang datang untuk meliput kasus ini dan pada hari itu, rencananya Klaus akan memberikan pernyataan lagi di depan para hakim. Tak lama setelah persidangan dimulai, Mary membuat semua orang di ruangan terhenyak. Wanita berusia 29 tahun itu masuk ke persidangan dengan membawa sebuah senpi bareta berukuran kecil yang ia sembunyikan di kantong jaketnya. Mary kemudian menghentikan langkahnya. Kala itu, Klaus sedang duduk menghadap ke hakim. Jarak Mary hanya 3,5 meter saja dari tempat duduk pria tersebut. Dan tanpa basa-basi, Mary langsung melepaskan 8 tembakan ke arah Klaus Granowski. 7 dari 8 amunisi mengenai tubuh Klaus yang membuat pria itu tersungkur ke lantai dan nyawa pun melayang seketika. Beberapa petugas pengadilan lalu mencoba mengamankan Mary. Saat itu wanita tersebut bertanya, apakah si tukang daging sudah benar-benar tiada? Ketika petugas mengiyakan pertanyaan tersebut, wajah Mary terlihat sangat lega. Wanita itu lalu berkata, sebenarnya aku ingin mengenai wajahnya. Aku sangat berharap dia mati. Setelah menghabisi Klaus, Mary langsung membuang senpinya dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Christian, ayah kandung Anna yang melihat langsung kejadian ini berkata lirih. Dia melakukannya. Aku tak menyangka dia benar-benar melakukannya. Tubuh Klaus pun segera dievakuasi ke rumah sakit. Media yang hadir persidangan tersebut langsung memberitakan kejadian ini. Kala itu, tindakan balas dendam yang dilakukan Mary menjadi topik paling dibicarakan seantero Jerman. Wajah Mary menghiasi halaman depan seluruh koran dan majalah di negara tersebut. Banyak orang yang tidak sependapat dengan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh wanita itu. Namun di sisi lain, banyak orang yang juga mendukung tindakan tersebut. Bahkan beberapa warga berkata jika mereka mengalami hal yang sama, mereka akan melakukan tindakan yang lebih buruk lagi kepada pria tersebut. Ich persönlich hätte ihn noch zerstückelt. Nicht nur erschossen, denn wenn sie das nicht gemacht hätte, angenommen, ja, dann wäre er ins Hotel gekommen auf Lebenszeit oder auf 10 Jahre. Er Radio, hat Fernsehen gehabt, hat alles da gehabt. Die Frau hat es richtig gemacht. Ich hätte ihn noch zerstückelt. Noch dabei. Ich würde ihn zerhacken, wenn ich ihn zu fassen gekriegt hätte. Genau. Atas tindakannya ini, Mary pun ditangkap oleh pihak berwenang, namun selang beberapa hari saja, ia diperbolehkan berada di luar penjara setelah mengajukan uang jaminan. Sambil menunggu sidang atas perkaranya tersebut, pengadilan meminta Mary untuk menjalani perawatan di rumah sakit mental. Pada tanggal 2 Maret tahun 1983, sidang pertama atas tindakan main hakim sendiri itu pun digelar. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, termasuk ibu-ibu yang sengaja datang ke sana untuk mendukung Mary. Bahkan saking banyaknya orang yang datang, beberapa kali persidangan harus dipindah ke tempat yang lebih besar untuk menampung semua orang. Di luar dugaan, masyarakat juga dengan sukarela mengumpulkan uang donasi untuk membantu Mary membayar semua kebutuhannya termasuk biaya pengacara. Bahkan karena tingginya antusias publik terkait peristiwa yang dialami oleh Mary, wanita itu bisa menjual kisah hidupnya kepada salah satu media Jerman bernama Stern. Dan dari semua informasi yang mereka dapatkan, Stern merilis film tentang Mary pada tahun 1984 yang berjudul Anna's Mutter. Uang yang Mary dapatkan ia gunakan untuk membayar sisa pengeluaran selama proses persidangan. Di ruang sidang, jaksa penuntut umum bersikeras bahwa wanita tersebut telah merencanakan tindakan balas dendamnya itu. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta bahwa sejak hari pertama persidangan, Mary sudah membawa senpi yang disembunyikannya di dalam kantong jaket. Terlebih lagi ketika wanita itu mengeksekusi Klaus Granowski, jaksa penuntut mendengar Christian mengucapkan kalimat dia benar-benar melakukannya. Semua ini menguatkan indikasi bahwa Mary memang telah merencanakan semua tindakannya tersebut. Setelah proses yang cukup panjang, petugas pengadilan menilai tindakan yang dilakukan Mary bukanlah perkara yang biasa, dan dengan mempertimbangkan semua kondisi yang ada, hakim pun memutuskan Mary dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Bahkan hukuman tersebut dikurangi lagi sehingga Mary pun bebas pada bulan Juni tahun 1985 hanya dengan mendekam di balik jeruji besi selama 3 tahun saja.
Lagi-lagi, keputusan pengadilan ini membuat pro kontra di masyarakat mengeruak. Sebagian orang berpendapat hukuman tersebut sangatlah ringan. Namun, sebagian lagi mengatakan bahwa hukuman itu sudah sangat cukup dan sangat pantas. Setelah bebas dari penjara, banyak media yang mengundangnya untuk menjadi tamu di acara talk show. Di sana, Mary menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut. Mary berkata bahwa pada saat itu negara Jerman tidak mengizinkan penjatuhan hukuman maut bagi seorang tersangka. Sedangkan ia tak ingin Klaus bisa bebas melenggang begitu saja setelah melakukan tindakan keji terhadap putrinya. Sehingga Mary pun memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Di interview lainnya, wanita itu berkata bahwa sesaat setelah menghabisi nyawa Klaus Granowski, ia merasakan kelegaan yang sangat luar biasa. Di depan para penonton, Mary meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Namun, ia tidak pernah merasa bersalah dan tak akan pernah meminta maaf atas hilangnya nyawa si tukang daging. Die dann in der Haft saßen, hat Ihnen manchmal dieser Klaus Grabowski leid getan oder zumindest die Tat, die Sie begangen haben? Als ich zum Beispiel erfuhr, dass er tot war, das hat mich erleichtert. Das hat mich erleichtert. Ich konnte auf einmal wieder atmen. Das ist schon so. Und wenn Sie sagen, weil als Juliane gerade gefragt hat, jetzt tut es Ihnen leid, die Tatsache, dass da ein Mensch gestorben ist, können Sie das jetzt loslösen von der Tatsache, was er getan hat? Ich löse das nicht los. Es tut mir leid, dass das geschehen ist. Dass es geschehen ist. Aber dass er tot ist oder zum Beispiel ihm verzeihen, dass er meine Tochter umgebracht hat, das würde ich nie. Nie. Tak lama setelah menghirup udara segar, pada akhir tahun 1985, wanita cantik tersebut menikah dengan seorang pria dan memutuskan untuk pergi ke Nigeria. Namun pada tahun 1990, pernikahan itu harus kandas di tengah jalan. Mary lalu memutuskan untuk pindah ke kota Palermo, Italia. Di sana, ia bekerja sebagai seorang perawat di sebuah klinik kesehatan. Akan tetapi ternyata Mary mengidap penyakit kanker yang cukup ganas di tubuhnya. Karena tak punya pilihan lain, ia pun kembali ke kota Lübeck untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Ketika sampai di Jerman, para dokter berkata bahwa kanker yang ada di tubuh Mary sudah sangat ganas dan tak mungkin disembuhkan. Mary kemudian meminta seorang jurnalis untuk menemani hari-hari terakhirnya. Sang jurnalis yang bernama Lukas Maria Bohmer mengabadikan momen keseharian Mary sebelum ajal menjemput wanita tersebut. So, und da war erstmal lange Zeit kein Platz für irgendetwas anderes. Es gehört noch bis zum Jahre 2000 uns, Anna und mir. Bis zum Jahr 2000. Danach nicht mehr. Das heißt, es müsste dann neu bezahlt werden. Ne? Bin ich noch nie angekommen hier. Das, was im Moment wichtiger wäre, dass ich zum Beispiel was auf die Knochen kriege. Nach außen hin immer mehr. So komfortabel Aufbesuch. Pada tanggal 17 September tahun 1996, di usianya yang baru menginjak 46 tahun, Mariana Bachmeier pulang ke pelukan Sang Maha Kuasa. Wanita tangguh tersebut dikebumikan di tempat yang sama dengan putrinya, bahkan di lubang yang sama dengan Anna. Dari kasus ini kita bisa belajar, setiap hal yang terjadi pada kehidupan sejatinya tidak terlepas dari diri kita sendiri. Semua orang sepakat Klaus melakukan tindakan keji terhadap Anna. Namun di sisi lain, beberapa orang berpendapat bahwa Mary adalah ibu yang tidak bertanggung jawab dan sering menelantarkan putrinya sehingga peristiwa ini pun bisa terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kami akan selalu mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap bertanggung jawab, selalu positif, dan jangan lupa skircap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!